Hai, kembali lagi di channel Stock Movie. Kali ini kita akan membahas film berbau sadis dan menakutkan. Film ini berkisah di tengah wabah COVID yang masih belum terkendali. Akibatnya banyak dari masyarakat yang was-was, karena dampak dari COVID sangat menakutkan, hingga mengakibatkan kematian. Inilah yang membuat kekacauan di masyarakat. Sayangnya masih ada orang yang ceroboh dan membuat menjadi malapetaka, hingga dirinya harus mendapatkan balasan. Film ini berjudul Sick, dan langsung saja kita bahas tuntas alur ceritanya. Jangan lupa untuk dukung kami ya. Film ini berawal dari aktivitas seorang pemuda yang sedang berbelanja di supermarket. Pemuda itu bernama Tyler yang ingin berbelanja kebutuhan bulanannya. Terlihat banyak dari mereka yang menggunakan masker, karena pada kondisi ini, wabah corona masih menjadi momok yang menakutkan. Saat Tyler sedang mengantri di kasir, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal. Tyler lalu berbalik badan dan mengawasi orang-orang di baliknya. Saat Tyler kembali ke dalam mobilnya, lagi-lagi Tyler mendapatkan panggilan dari orang yang tidak dikenal. Karena jengkel, Tyler memaki orang yang menelponnya. Sesampainya di rumah, Tyler menaruh semua barang belanjaannya. Namun, sesuatu terasa aneh yang membuat Tyler waspada. Pintu yang dia tutup sebelumnya, tiba-tiba terbuka saja. Tyler lalu menuju ke pintu itu dan menutupnya. Setelah itu, secara misterius TV Tyler menyala sendiri, sehingga membuat Tyler semakin takut. Saat Tyler akan mematikan TV-nya, tidak disangka, seseorang berlari menuju Tyler dari balik pintu. Orang itu membawa sebuah pisau yang ia gunakan untuk mencabik Tyler. Tyler terus melawan untuk menyelamatkan hidupnya. Orang itu terus menyerang Tyler dengan melemparnya ke sana kemari, hingga menusuk tangan Tyler. Tyler yang terpojok memaksanya untuk menendang orang itu, dan berlari menuju kamarnya. Tyler lalu menutup pintu rapat-rapat, dan mengikat luka di tangannya. Tidak terima dengan luka yang diterimanya, Tyler lalu membalas dendam dengan mengambil tongkat baseball. Saat Tyler membuka pintu dan siap untuk melawan, ternyata orang misterius tadi sudah tidak ada. Tyler tetap waspada dan terus berjalan perlahan menuju pintu yang terbuka. Betapa kagetnya, Tyler ditikam dari belakang dan dia meninggal seketika. Suatu hari, terdapat seorang perempuan bernama Parker yang sedang mengemas barang ke dalam mobilnya. Dia berencana untuk melakukan isolasi mandiri untuk menghindari dari wabah corona. Tapi Parker sebenarnya tidak begitu menganggap serius wabah ini, sehingga ia dengan santainya tidak mengenakan masker dan berfoto selfie. Kemudian datanglah temannya bernama Mary yang juga ikut menemani Parker, lalu dia langsung memarahi Parker. Mary meminta Parker untuk tetap menggunakan masker, demi keselamatannya. Mendengar temannya yang mengoceh memaksa Parker menurutinya. Setelah itu mereka lalu pergi menuju villa milik Parker di gunung. Setibanya di sana, Mary tercengang dengan kemewahan villa milik keluarga Parker. Dengan sombongnya, Parker menjelaskan jika ini adalah sebagian kecil dari harta yang dimiliki keluarganya. Villa ini berada jauh dari perdesaan, sehingga sangat nyaman untuk bersantai sendirian. Tidak lama, pesan masuk di HP milik Parker. Pesan itu berasal dari orang tidak dikenal, yang menanyakan apakah Parker dan temannya menikmati liburannya. Parker yang penasaran, bertanya, siapa orang yang mengirim pesan itu. Setelah itu, Parker dan Mary menata barang-barang mereka. Usai beres-beres, akhirnya mereka bisa menikmati suasana indah dengan berjemur di dekat danau. Parker dan Mary saling bercanda satu sama lain. Di tengah obrolan mereka, Parker mendapatkan pesan lagi dari orang yang tidak dikenal. Melihat itu, Mary merasa takut dan meminta Parker untuk segera menelpon polisi. Bukannya didengarkan, Parker menghiraukan saran Mary dan memilih untuk memblok nomor telepon orang tidak dikenal itu. Saat Parker berenang, dari kejauhan seseorang sedang memperhatikan mereka. Malam pun tiba,
Parker dan Mary menghabiskan waktunya dengan menonton TV. Mereka saling mengobrol hal-hal seru yang mereka lalui. Suara mobil terdengar dari kejauhan, yang membuat Parker dan Mary merasa penasaran. Parker dan Mary mencoba mencari tahu, dan terlihat dari balik jendela, seseorang yang sedang berjalan menuju pintu rumah. Parker yang merasa ketakutan, mengambil pisau dapur untuk melindungi dirinya. Dengan perasaan cemas, Parker perlahan mendekati pintu untuk memastikan orang misterius tadi. Suara ketukan pintu terdengar keras, yang membuat suasana semakin mencengkam. Parker memberanikan diri, lalu dia membuka pintu itu. Namun, di sana, dia tidak melihat siapa-siapa. Parker terus memperhatikan sekelilingnya. Saat Mary berbalik badan, betapa kagetnya orang misterius itu berada di hadapannya. Ternyata orang misterius ini adalah DJ, yang merupakan pacar Parker. DJ ingin membuat kejutan dengan kedatangannya ke Parker, namun malah membuat mereka ketakutan. Parker memarahi DJ karena perilakunya yang membuat mereka cemas. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan dengan berpesta. Setelah berpesta, Parker dan DJ membereskan piring dan gelas. Saat Parker mencuci piring, DJ menunjukkan sebuah video Parker yang sedang berciuman Tyler di sebuah pesta. DJ bertanya kepada Parker, mengapa Parker melakukan ini di tengah hubungannya dengan DJ. Parker berusaha untuk mengganti topik pembicaraan, namun DJ tetap berusaha mencari jawaban dari Parker. Akhirnya mereka adu cekcok, hingga membuat Parker marah. DJ yang tidak bisa berbuat jauh lagi, hanya bisa termenung dan membiarkan Parker sendiri. Setelah DJ mengambil barang yang tertinggal di mobilnya, dari kejauhan terlihat bayangan hitam masuk ke dalam rumah. DJ yang tidak menyadari itu, masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ketika semua orang terlelap tidur, DJ yang terbangun di tengah malam kaget, karena HP-nya tidak ada di dekatnya. DJ berusaha mencari HP-nya, tapi secara tiba-tiba, suara musik dari radio menyala dengan keras. Parker yang kaget, terbangun dari tempat tidurnya dan menatangi suara musik itu. Dengan cepat, Parker disergap DJ yang berusaha untuk Parker tidak membuat kecerobohan. DJ mengatakan jika di dalam rumah mereka sedang dimasuki penyusup. DJ meminta Parker untuk segera pergi dengan mobilnya, dan DJ akan menyelamatkan Mary. Saat Parker berhasil keluar dari rumah, dia melihat penyusup itu dari jendela. Melihat itu Parker berteriak dari luar untuk membangunkan Mary yang tertidur. Sontak Mary kaget dan melihat penyusup akan menusuknya, lalu Mary menghindar dan terjatuh ke lantai. DJ pun datang untuk menghalau penyusup itu yang berusaha mengejar Mary. Mary yang ketakutan berlari menjauh dan mendatangi Parker yang menunggunya di dalam mobil. DJ dan penyusup itu saling berkelahi dengan sengit. DJ terus mendapatkan perlawanan, hingga membuatnya terjatuh dan tertusuk hingga berkali-kali. Parker dan Mary yang menunggu DJ keluar dari mobil, melihat DJ berjalan keluar dengan penuh berlumuran darah. Tidak disangka, penyusup itu menusuk DJ dari belakang, hingga DJ mati di tempat. Parker dan Mary sangat histeris. Mereka lalu segera menjauh dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Parker dan Mary mengalami kerusakan di ban mobil, sehingga mobil tersungkur dan menabrak pohon. Penyusup itu berhasil mengejar mereka dan melemparkan batu ke kaca mobil. Parker dan Mary ketakutan hingga mereka harus keluar dan berlari menuju ke dalam rumah lagi. Parker dan Mary menuju ke lantai atas dan berusaha keluar dari jendela. Saat mereka perlahan berjalan di atap rumah, tiba-tiba tangan penyusup itu memegang rambut Mary. Mary yang berusaha melepaskan tangan penyusup itu, malah membuatnya terjatuh ke tanah. Parker yang panik, segera berlari menuju Mary. Tidak disangka saat Parker membuka pintu keluar, di sana ada penyusup yang mengejar Parker. Parker yang geram lalu mengambil barang yang ada di sekitarnya dan menghajar si penyusup itu. Dengan memukul kepala penyusup itu berkali-kali, akhirnya penyusup itu tidak sadarkan diri. Tak disangka, ternyata terdapat penyusup lain yang datang dari pintu depan. Melihat penyusup itu yang berusaha membangunkan temannya,
Parker lalu berlari menuju Mary yang tergeletak di depan rumah. Saat tiba di sana, Mary mengalami patah kaki yang membuatnya tidak bisa berlari. Parker meminta Mary untuk pura-pura mati, agar dia bisa selamat dari kejaran penyusup. Parker lalu bersembunyi di balik pohon. Penyusup itu lalu menghampiri Mary yang tergeletak di tanah. Parker yang khawatir temannya akan ketahuan pura-pura mati, lalu mengalihkan perhatian penyusup ke dirinya. Parker yang dikejar, berlari sekuat tenaga menuju perahu di dekat danau. Parker berusaha untuk mendayung perahu ke tepi danau yang lain. Di tengah keheningan, kaki Parker ditarik oleh penyusup yang berada di dalam danau. Penyusup itu berkali-kali menusuk perahu Parker. Parker yang berusaha menghindari, pada akhirnya tangannya tertusuk pisau. Dengan menahan rasa sakit di tangannya, Parker yang ketakutan terpaksa berenang ke tepian. Parker lalu berlari menuju dalam rumah seseorang untuk meminta pertolongan. Saat Parker masuk ke dalam, dia ditodong senjata api oleh pemilik rumah bernama Lyon. Lyon menyangka Parker adalah orang jahat, namun Parker membantah jika dia sedang dikejar seorang pembunuh. Mendengar itu, Lyon segera menelpon polisi, namun dirinya ditikam oleh penyusup dari balik pintu. Parker berteriak histeris, segera pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, Mary berusaha untuk mengobati kakinya yang terluka. Saat dirinya membalut perban di kakinya, tiba-tiba penyusup yang tak sadarkan diri tadi merangkak menuju Mary. Mary yang setengah mati ketakutan berusaha untuk menjauh dan berusaha meraih pisau. Saat penyusup itu berhasil mendekati Mary, Mary langsung menusukkan pisau ke leher penyusup. Seketika penyusup itu mati. Saat Parker yang berhasil kabur dari kejaran penyusup, Parker lalu berlari ke pinggir jalan raya. Dari belakang, penyusup itu muncul dan memeluk Parker. Parker tidak tinggal diam begitu saja. Ia terus melawan dengan memukul penyusup itu dengan sebuah kayu, hingga membuat penyusup kewalahan. Dari kejauhan terdapat mobil yang melintas. Parker segera menuju mobil dan meminta pertolongan pengendara itu. Di sana Parker yang histeris meminta ibu itu untuk segera pergi, namun Parker perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Mary yang masih ada di dalam rumah, mendengar suara mobil yang mendekat. Ia lalu segera bersembunyi. Ternyata, suara mobil itu adalah milik penyusup dan ibu tadi. Ternyata mereka adalah komplotan, di mana mereka merupakan suami istri. Mereka meletakkan Parker di sebuah sofa. Parker yang mulai sadar, diinterogasi oleh komplotan oleh pasangan itu. Mereka adalah orang tua dari Tyler yang berciuman dengan Parker dalam sebuah video, seperti yang ditunjukkan DJ sebelumnya. Ayah dan ibu itu marah dengan Parker, karena ulahnya, Tyler dan orang-orang yang ikut dalam pesta itu terkena COVID. Pasangan itu marah, lantaran Tyler telah dibunuh oleh DJ karena cemburu Parker berciuman dengan Tyler. Mary yang bersembunyi di balik meja, berusaha untuk mencari pertolongan menggunakan laptopnya. Saat lelaki itu keluar untuk mencari Mary, wanita itu tetap menjaga Parker. Melihat Mary yang mendekat ke arah wanita itu, Parker terus mengalihkan perhatian wanita itu ke dirinya. Secara perlahan, Mary lalu mengambil sebuah botol kaca dan memukul kepala wanita itu. Wanita itu lalu terjatuh keluar jendela. Parker dan Mary lalu segera pergi dan bersembunyi. Saat lelaki tadi datang ke dalam rumah, ia tidak bisa menemukan Parker dan Mary. Lelaki itu melihat ada noda darah di lantai yang menuju ke atas lantai 2. Lelaki itu lalu mengikutinya hingga ke atas. Sesampainya di sana, Mary langsung memotong kaki lelaki itu menggunakan gergaji dan dia langsung terjatuh ke bawah. Di sana dia tertusuk tanduk kepala rusa yang kebetulan terjatuh akibat perlawan DJ dan penyusup sebelumnya. Parker dan Mary berusaha untuk kabur menggunakan mobil. Sesampainya di garasi, wanita tadi tiba-tiba datang dengan memegang sebuah kapak. Wanita itu terus menyerang Parker, namun Parker menghadangnya dengan menggunakan drum bensin sebagai tameng. Drum itu bocor dan membuat bensin melumuri badan wanita itu. Mary yang melihat kesempatan, lalu menghidupkan korek dan membakar wanita itu.
Seketika api membesar dan membakar wanita tadi. Wanita itu berlari, berusaha untuk memadamkan api, namun sayangnya, ia harus mati karena tubuhnya telah penuh terbakar. Dari kejauhan terlihat mobil-mobil polisi datang, yang membuat Parker dan Mary merasa lega. Akhirnya Parker dan Mary selamat dari aksi teror pembunuhan. Bagaimana menurut kalian? Cukup bikin deg-degan kan? Tulis komentar kalian ya. Jika kalian ingin membahas cerita film lain, bisa kok kalian tuliskan di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.